berbuka secara sehat itu bagaimana itu? Nah, yang berikutnya berbuka secara sehat gitu ya. Itu dimulai dengan mengkonsumsi air putih gitu. Jadi kalau kita buka, kita mengkonsumsi air putih dan beberapa butir kurma. Itu sangat bagus untuk tubuh kita karena kita akan mendapatkan asupan energi itu yang perlahan-lahan. Tidak ada gejolak gula darah meningkat dengan cepat, itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aisyah. Selamat datang di Serial Podcast Ramadan bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah hari ini. Semoga sahabat Aisyah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani ibadah puasa. Saya Razani Fauzia Alboneh dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai tips tetap bugar dan semangat selama puasa Ramadan. Pastinya kita semua ingin menjalani puasa dengan lancar tanpa merasakan lemas atau kurang energi, ya kan? Langsung saja kita bahas tipsnya bersama dengan Ibu Sri Lestari, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen Rumah Sakit, yang merupakan dosen aktif di Universitas Aisyah Yogyakarta dan akrab disapa dengan Bu Tari. Pastikan sudah siap untuk mendengarkan karena ini adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa lah. Terlihat bugar dan bersemangat. Alhamdulillah. Baik, boleh disapa dulu Ibu, sahabat Aisyah. Oke, halo sahabat Aisyah, senang kita bisa berjumpa dalam suasana Ramadan yang menggembirakan. Yang tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Usi, bahwa kita akan membahas tips bugar, tetap bugar dan semangat selama puasa Ramadan. Baik Ibu. Nah Ibu langsung saja ini ya. Ini kan banyak sekali orang itu menjadikan momen puasa sebagai momen untuk meminimalkan aktivitas. Karena kadang itu merasa, aduh nanti kalau puasa banyak gerak itu lemes. Kalau puasa banyak gerak itu akan cepat haus, cepat lapar gitu. Nah apa yang harus kita lakukan Bu? Apa tipsnya supaya kita tetap bugar? Karena kalau bugar itu jelas pasti bersemangat ya Bu ya? Iya, ya. Oke, pertama-tama kita harus menjaga pola makan kita, gitu ya. Pola makan harus dijaga, karena puasa tidak bisa dijadikan alasan agar kita bisa mengkonsumsi makanan yang berlebihan pada saat buka maupun pada saat sahur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita sahur yang bergizi. Sahur yang bergizi itu bagaimana? Pada saat makan sahur, kita perlu makan makanan yang banyak mengandung protein, seperti telur, ayam, ikan. Nah, serta serat-serat yang ada pada buah dan sayur. Karena dengan begitu itu akan membantu tubuh kita merasa kenyang lebih lama dan menjaga kadar energi stabil sepanjang hari. Nah, berikutnya adalah mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oatmeal atau roti gandum. Bentar Ibu. Kenapa harus karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks itu yang seperti apa? Oke. Nah, karbohidrat kompleks itu adalah makanan yang tinggi serat, vitamin dan mineral. Itu sangat bagus untuk tubuh kita. Terutama untuk menjaga kadar gula di dalam darah. Nah, karbohidrat kompleks itu akan meningkatkan pencernaan sehingga membuat kita menjadi kenyang lebih lama. Dan tidak terjadi peningkatan kadar gula yang cepat, kemudian juga turun secara drastis dalam waktu yang singkat. Itu fungsinya karbohidrat kompleks gitu. Kemudian contohnya selain nasi merah, oatmeal tadi ya, sebenarnya banyak makanan yang banyak mengandung karbohidrat kompleks. Misalnya kalau dari pengganti nasi bisa mengkonsumsi kentang, ya kentang yang dikukus, berikut kulitnya yang sudah dicuci bersih itu kulitnya bisa dikonsumsi, itu seratnya sangat tinggi gitu ya. Jadi kentang kulitnya nggak usah dikupas gitu. Bisa juga kita mengkonsumsi ubi jalar atau labu gitu ya. Untuk buah juga banyak, kita bisa mengkonsumsi pisang atau mengkonsumsi apel atau pir yang kita juga mengkonsumsi sekaligus kulitnya. Itu seratnya cukup tinggi. Itu Mbak Usi. Oh begitu Ibu. Baik, kalau tadi dikatakan itu kan memang, kadang kita itu
kalap ya Bu ya, mengkonsumsi makanan ketika buka puasa itu terus berlebihan gitu kan Bu, tadi seperti Iya. katakan Bu tadi di awal ya. Lah untuk berbuka secara sehat itu bagaimana itu? Nah, yang berikutnya berbuka secara sehat gitu ya. Itu dimulai dengan mengkonsumsi air putih gitu. Jadi kalau kita buka, kita mengkonsumsi air putih dan beberapa butir kurma. Itu sangat bagus untuk tubuh kita karena kita akan mendapatkan asupan energi itu yang perlahan-lahan. Tidak ada gejolak gula darah meningkat dengan cepat, itu enggak gitu. Kalau kita mengkonsumsi air putih dengan kurma gitu. Kemudian kita juga harus cukup mengkonsumsi air putih. Eee, yang dimaksud di sini kita tidak ketika buka langsung minum air putih sekaligus banyak. Nah, itu tentu sangat nggak nyaman di perut kita gitu ya. Kita bisa menggunakan konsep 2, 4, 2. Oke, dia 4-2. Iya, 2 gelas pada saat kita berbuka, kemudian 4 gelas di antara waktu buka sampai sebelum sahur, kemudian 2 gelas lagi pada saat kita sahur. Oke. Ya, karena kan 2, 4, 2 artinya kan sudah 8 gelas. Ya. Insya Allah itu sudah cukup untuk menghidrasi tubuh kita, gitu ya. Sehingga pada siang hari kita tidak akan kehausan, gitu. Jadi mudah terapkan kan 2, 4, 2. Betul Ibu, karena kadang-kadang ada yang memang merasa, "Aduh kalau minum segitu nggak kuat, 8 gelas langsung nggak kuat." Tapi ternyata memang ada triknya, Iya, 2, 4, 2 dan itu minumnya kita sedikit-sedikit, sering. sedikit tapi sering. Ya minum setengah gelas, nanti jam lagi minum lagi setengah gelas, ini kan nggak kerasa. Nah, dan kebutuhan cairan kita terpenuhi. Betul Ibu. Kalau tadi sudah terkait pola makan ya Bu, yang sekarang kalau aktivitasnya bagaimana Bu? Aktivitas fisik kemudian nanti istirahatnya itu bagaimana? Ya betul, tadi yang Mbak Usi juga menyampaikan jangan sampai momen puasa ini malah jadikan bermalas malah karena lemes, nanti takut lapar atau bagaimana. Nah, kita perlu melakukan aktivitas yang ringan gitu ya, 20 sampai 30 menit sebelum berbuka gitu. Atau bisa juga dilakukan ketika setelah sholat tarawih. Nah, aktivitas ringannya seperti apa? Kita bisa jalan santai, kita juga bisa melakukan yoga atau stretching. Nah, itu cukup bagus agar tubuh kita fleksibilitasnya meningkat gitu ya. Dengan yoga atau stretching itu juga bisa meningkatkan konsentrasi kita bisa lebih fokus untuk menjalankan ibadah. Betul itu. Dan itu memang cocok untuk semua usia ya Bu? Iya, betul. Dari anak-anak hingga yang Dewasa atau maupun lansia bisa dilakukan. Kemudian untuk istirahat, kita juga harus menjamin istirahat kita cukup. Karena kalau puasa kan pada umumnya bangun di malam hari itu bukan kebiasaan kita. Nah, ketika itu dilakukan menjadi tidurnya kurang. Gitu. Nah, yang bisa dilakukan, kita bisa mengupayakan tidur lebih awal. Setelah sholat tarawih tadi kalau mau melakukan aktivitas ringan, it's okay, nggak apa-apa, hanya 20 sampai 30 menit gitu ya. Setelah itu kita bersih-bersih diri untuk mempersiapkan tidur. Dan siang hari itu juga tidak kalah pentingnya, kita usahakan 20 sampai 30 menit waktunya kita gunakan untuk istirahat. Aduh, syahdu sekali. Iya, karena dengan begitu kita bisa tubuh kita tetap segar dan tidak mengantuk pada saat beraktivitas. Betul. Saat bekerja terutama ya Bu? Iya. Iya baik Bu Tari. Tadi sudah menyampaikan tips terkait pola makan, aktivitas fisik, dan juga istirahat. Berarti kan tadi disampaikan apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebelum berpuasa dan juga ketika berpuasa. Dan sekarang Ibu, kebiasaan apa yang sebaiknya kita hindari sebelum berpuasa dan juga ketika berpuasa? Iya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas hal-hal baik yang kita lakukan, ini juga harus ada beberapa hal yang kita hindari agar kita bisa menjalani puasa dan dengan tetap bugar gitu ya. Yang pertama tadi kita tidak boleh makan yang berlebihan pada saat buka dan sahur yang kalap tadi gitu ya. Karena ketika kita buka dan sahur dengan makan yang berlebihan, tentu membuat perut ini tidak nyaman gitu. Dan setelah itu akan terasa lemes, ngantuk, ngantuk. Ya, karena ada lonjakan gula darah yang tinggi, itu kan membuat tubuh kita lemes, gitu. Dan ngantuk. Makanya kan setelah buka kok ini jadinya ngantuk. Iya Ibu, saya pengalaman pribadi. Setelah buka kok ngantuk ya. Nah itu ya. Maka ya pada saat buka dan sahur secukupnya gitu. Kemudian kita menghindari makanan yang berminyak dan minuman yang banyak mengandung gula. Nah, pada umumnya kalau puasa kan identik dengan hal-hal yang manis, nah itu ya. Ya, ya makanan manis, kemudian banyak minuman manis, ini
Iya, aku paling Tuh. seger, Bu. Nah, itu, karena apa, dengan makanan dan minuman yang manis itu bisa meningkatkan kadar gula, sehingga meningkat secara drastis, gitu. Ketika meningkat secara drastis, kemudian turun lagi secara cepat, sehingga terasa lapar lagi. Nah, habis itu kan kita makan lagi. Nah, itu. Kemudian gorengan. Nah, ini makanan yang sangat lezat ya, yang sepertinya sulit dihindarkan gitu. Adiktif, Bu. Iya. Nah, gorengan ini kan merupakan tepung olahan yang merupakan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, gitu ya. Hingga ketika kita konsumsi, gula darahnya meningkat dengan cepat. Kembali kita lagi-lagi gula darah gitu ya, meningkat dengan cepat dan turun pun dalam waktu yang singkat. Ya, sehingga sering menyebabkan ketika kita mengkonsumsi gorengan banyak itu, ya itu tadi, sering jadi cepat lemes dan lapar lagi, itu karena itu mempengaruhi kadar gula di dalam darah, ya. Kemudian, yang berikutnya mengkonsumsi teh atau kopi yang berlebihan. Ini tidak berarti kita tidak boleh mengkonsumsi teh atau kopi, boleh gitu ya, tapi jangan berlebihan. Ada tapinya ya. Iya, betul. Kalau kita mengkonsumsi teh atau kopi berlebihan, teh atau kopi itu sifatnya diuresis, meningkatkan, frekuensi kita berkemih. Oh, Ya, sehingga kalau kita lebih banyak berkemihnya, otomatis kita akan mengalami dehidrasi. iya. Nah, kalau itu dikonsumsi pada malam hari, tentu istirahatnya kita akan berkurang karena kita sering bangun untuk berkemih, jadinya. Iya, jadi nggak maksimal tidurnya, ya nyenyak gitu. Ketika itu dikonsumsi pada saat kita sahur, nanti pada pagi dan siangnya kita banyak berkemih sehingga timbul efek dehidrasi. Jadi haus. Iya. Ketika berpuasa jadi lebih haus, gampang haus gitu ya? Ya, karena frekuensi berkemihnya lebih sering. Nggak maksimal puasanya ya, Bu, ya? Nah, itu akan mempengaruhi puasa kita, Rio. Kemudian selain mengurangi teh dan kopi, kita juga tidak dianjurkan setelah sahur itu langsung tidur. Nah, ini Bu, baiknya kita melakukan aktivitas ringan dulu gitu. Karena apa? Begitu kita habis sahur langsung tidur, itu akan mempengaruhi eh, proses pencernaan, metabolismenya akan melambat. Apalagi setelah sahur, Oh setelah iya, makan ya? iya. Setelah makan, metabolisnya lambat, sehingga ketika kita bangun tidur terasa berat. Nah, ini bangun tidur umumnya kan orang itu mestinya kok ini malah serasa berat. Karena itu efek dari metabolisme yang melambat tadi. Tuh. Yang berikutnya makan asin. Nah, kan kalau asin itu enak ya, kalau makan nggak ada garamnya terasa jadi nggak selera makan gitu. Lah padahal makanan yang asin itu kan maksudnya natrium yang tinggi. Oh, kalau kita mengkonsumsi garam yang cukup banyak, kadar natrium di dalam darah itu cukup tinggi, maka tubuh akan membuat keseimbangan. Natrium yang tinggi di dalam darah itu akan menarik cairan yang ada di dalam sel. Sehingga sel itu akan kekurangan cairan. Lagi-lagi nanti akan ada gejala dehidrasi. Dan adanya natrium yang tinggi di dalam darah akan membuat ginjal itu berusaha mengeluarkan natrium diekskresi melalui urin. Sehingga ginjal akan banyak mengeluarkan urin untuk mengekspresi natrium tadi. Nah, keluarnya urin yang berlebih ini akan menimbulkan lagi-lagi efek dehidrasi. Sehingga akan muncul gejala ngesing, lemes, haus, bibir kering. Nah, itu. Sehingga penting sekali untuk mengurangi konsumsi garam atau natrium. Yang sewajarnya aja gitu. Iya, betul. Udah ada kan Bu sepertinya takaran-takarannya. Iya, iya, iya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi gitu ya, kita harus menghindari stres dan emosi yang berlebihan, gitu ya. Stres dan emosi yang berlebihan pada saat puasa ini benar-benar cukup menguras energi gitu, sehingga puasa menjadi lebih berat. Dan sebenarnya makna puasa itu kan juga selain mengendalikan makan dan minum kan juga mengendalikan emosi. Emosi ya, betul, Bu. Itu Mbak Usi yang penting. Baik Ibu, jadi berarti kebiasaan-kebiasaan yang sudah disampaikan Bu Tari, yang kurang menguntungkan untuk kita, itu sebenarnya nggak bagus ya Bu ya untuk kita ya? Iya, Oke baik. Terakhir Ibu, mungkin bisa tolong disampaikan kunci utama dari semua tips yang tadi disampaikan oleh kita. oke.
agar kita bisa menjalani puasa dengan bugar dan tetap semangat. Yang pertama, kita harus makan dengan bijak, ya, makan dengan bijak tadi yang kita bahas tadi, ya. Kemudian istirahat cukup, aktivitas juga tetap dijaga, tidak ada alasan malas untuk ketika menjalani puasa gitu ya. Kemudian menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tentu kalau itu semua kita lakukan, kita bisa tetap menjalani puasa dengan penuh semangat dan tetap produktif. Oke, oh. Iya luar biasa sekali. Intinya itu nggak kalap makannya gitu ya, Bu, ya. Tidak kalap dan juga yang paling penting tidak tidur setelah sahur, setelah ya itu godaan juga. Godaan, betul sekali. Jelas terperinci apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tari. Tips menjalani puasa ala Bu Tari. Gitu ya, Bu, ya. Terima kasih Bu Tari atas apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat. Semoga nanti semuanya sahabat Aisyah dapat menjadi lebih terbuka lagi ya, Bu, wawasannya terkait apa yang sebaiknya dilakukan dan juga apa yang sebaiknya tidak dilakukan, kayak gitu. Baik, sahabat Aisyah jangan lupa untuk terus mengikuti serial podcast Ramadan bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat dan semangat beribadah. Ikuti terus sosial media Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyah di Instagram @makes_ppa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya terkait kesehatan dan juga program-program kesehatan Aisyah lainnya. Sinergi dan kolaborasi memajukan kesehatan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.